미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 kali ini kita akan membahas berbagai macam potensi konflik dan bagaimana mengelola konflik secara efektif. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu konflik? Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari interaksi manusia dan sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun kelompok. Konflik bisa didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana dua pihak atau lebih memiliki perbedaan kepentingan, tujuan, atau nilai yang mengakibatkan adanya ketegangan atau perselisihan di antara mereka. Adapun beberapa jenis konflik yaitu konflik interpersonal, konflik kelompok, dan konflik peran. Konflik interpersonal, konflik ini terjadi antara individu-individu, seringkali disebabkan oleh perbedaan kepribadian, nilai, atau persepsi. Contohnya, di tempat kerja dua rekan kerja yang tidak sependapat tentang cara menyelesaikan tugas tertentu. Misalnya, satu orang ingin menggunakan metode tradisional, sementara yang lain ingin mencoba pendekatan yang lebih inovatif. Konflik kelompok. Konflik ini terjadi antara dua kelompok atau lebih yang memiliki tujuan, kepentingan, atau nilai yang berbeda. Konflik kelompok dapat terjadi di berbagai setting, seperti di tempat kerja, dalam organisasi, atau dalam masyarakat luas. Contohnya, dalam masyarakat konflik antara dua komunitas dengan latar belakang budaya atau agama yang berbeda, misalnya konflik antara komunitas mayoritas dan minoritas yang dipicu oleh isu-isu diskriminasi atau hak-hak sosial. Konflik peran. Konflik peran terjadi ketika seseorang menghadapi tuntutan yang bertentangan dari berbagai peran yang ia miliki, atau ketika ekspektasi terhadap satu peran bertentangan dengan ekspektasi terhadap peran lain. Contohnya, dalam kehidupan sosial seorang pemimpin komunitas yang juga memiliki tanggung jawab sebagai anggota keluarga menghadapi konflik antara memenuhi kewajiban sosial dan tanggung jawab keluarga. Misalnya, dia harus memilih antara memimpin rapat komunitas atau menghadiri acara keluarga yang penting. Selanjutnya mari kita melihat bagaimana cara mengelola konflik tersebut. Pertama yaitu komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka melibatkan dialog yang jujur dan transparan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Tujuannya adalah untuk saling memahami perspektif, perasaan, dan kebutuhan masing-masing. Contoh, dalam sebuah tim kerja, jika ada anggota yang merasa tidak dihargai, manajer dapat mengadakan pertemuan di mana setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan pandangan mereka tanpa takut akan intervensi. Kedua, mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan. Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu memandu diskusi dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Contohnya dalam konflik antara dua departemen dalam sebuah perusahaan, manajemen dapat memanggil mediator profesional untuk membantu kedua departemen menemukan solusi yang saling menguntungkan tanpa memihak kepada salah satu pihak. Ketiga, negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang berkonflik secara langsung berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Negosiasi memerlukan kemampuan untuk kompromi dan mencari jalan tengah. Contohnya dalam konflik buruh dan manajemen mengenai upah, kedua belah pihak dapat duduk bersama dan bernegosiasi mengenai kenaikan upah dan kondisi kerja yang lebih baik dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak. Keempat, kolaborasi. Kolaborasi melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Ini adalah pendekatan yang proaktif dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Contohnya dalam proyek tim, anggota yang berbeda pendapat tentang arah proyek dapat bekerja sama untuk menggabungkan ide-ide mereka menjadi solusi yang inovatif dan efektif, memastikan semua perspektif dihargai. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Ingatlah, setiap konflik adalah peluang untuk belajar, berkembang, dan memahami satu sama lain lebih baik.
Mari kita semua berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan cinta, pengertian, dan toleransi. Bersama, kita bisa mengatasi segala perbedaan dan hidup dalam harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.